Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bagaimana menulis tujuan dan manfaat penelitian. Materi ini adalah bagian dari materi kuliah metodologi penelitian pada program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Baik, saya lanjutkan. Tujuan penelitian itu untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Jadi tentu kita melaksanakan penelitian itu ada tujuannya. Nah, tujuan kita melaksanakan penelitian itu harus dimasukkan pada saat kita merancang sebuah penelitian. Jadi tujuan harus ditetapkan. Kemudian yang kedua, untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Jadi tujuan penelitian ini akan memudahkan kita dalam bagaimana nanti melaksanakan penelitian dan melihat apa yang sebenarnya kita harapkan dari tujuan penelitian. Seringkali ada peneliti nanti pada saat dia merumuskan kesimpulan penelitian, itu justru keluar dari tujuan penelitian yang sebenarnya. Hal ini tentulah tidak ideal atau tidak seharusnya, karena tujuan penelitian yang kita lakukan tentu nanti akan terlihat pada kesimpulan dari penelitian yang telah kita laksanakan. Tujuan penelitian ini merupakan arah atau acuan suatu penelitian yang memberikan arahan bagi peneliti secara jelas apa yang akan dicapai. Jadi kalau kita sudah menetapkan tujuan, maka penelitian kita akan menjadi lebih terarah. Kenapa? Karena ada yang menjadi pedoman atau menjadi pemberi arah bagi kita dalam pelaksanaannya. Kemudian tujuan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, ya. Jadi dalam bentuk kalimat pernyataan, beda dengan rumusan masalah yang kadang dirumuskan dalam kalimat pertanyaan. Kemudian tujuan penelitian ini harus jelas, ya, jelas apa yang ingin kita capai dari penelitian yang kita laksanakan. Kemudian berikutnya, tujuan penelitian juga harus terukur. Terukur artinya bisa dilihat kapan tujuan itu tercapai atau tidak tercapai. Berikutnya, tujuan penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Berbicara mengenai tujuan umum, maka tujuan umum definisikan sebagai pernyataan satu tujuan dalam lingkup besar yang erat dengan pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi umumnya rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah seirama. Misalnya di rumusan masalah kita ada satu rumusan masalah, biasanya tujuannya juga cukup dirumuskan dalam satu rumusan. Namun kalau rumusan masalah kita ada beberapa rumusan, maka biasanya dirumuskan dalam beberapa tujuan. Berikutnya adalah tujuan khusus. Tujuan khusus adalah pernyataan tujuan dalam lingkup kecil yang merupakan turunan dari tujuan umum. Ini tujuan khusus dinyatakan lebih operasional dan menjadi arahan secara detail untuk tahapan penelitian selanjutnya. Pada beberapa penelitian dengan skala besar, itu seringkali memerlukan atau perlu dilakukannya tujuan khusus, atau perlu ditetapkannya tujuan khusus. Tetapi pada penelitian-penelitian skala skripsi atau penelitian yang lebih sederhana, biasanya dengan tujuan umum saja sudah cukup. Karena biasanya rumusan masalahnya juga tidak terlalu banyak. Nah, pada rumusan masalah yang memerlukan tujuan khusus, tentu rumusan masalahnya juga harus dilihat spesifik dari masing-masing dari rumusan masalah itu apakah perlu diturunkan.
Ini adalah contoh tujuan umum dalam suatu penelitian untuk melihat hubungan. Ini adalah melihat hubungan infeksi Mycobacterium tuberculosis dengan kadar hemoglobin dan jumlah eritrosit pada penderita tuberkulosis paru di Kota Makassar. Ini sebenarnya boleh cukup tujuan umum, tetapi kalau mau lebih detail membahas mengenai tujuan khususnya, ini boleh juga. Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di slide ini dari tujuan umum tadi itu diturunkan menjadi beberapa tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama adalah mengetahui status BTA pada penderita TB paru di Makassar. Yang kedua, mengetahui kadar hemoglobin pada penderita TB paru di Makassar. Dan yang ketiga adalah mengetahui jumlah eritrosit pada penderita TB paru di Makassar. Ini sebenarnya adalah tujuan deskriptifnya, tetapi tujuan analitiknya itu adalah yang menjadi tujuan umum pada slide sebelumnya. Nah, bagaimana teknik merumuskan tujuan penelitian? Yang pertama itu singkat dan spesifik. Jadi dalam merumuskan tujuan penelitian, tujuan tidak boleh bertele-tele, ya. Tujuan harus fokus, singkat, dan spesifik. Kemudian diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Ini contoh kalau misalnya rumusan masalahnya adalah bagaimanakah hasil analisis kadar neutrofil limfosit rasio atau NLR pada pasien yang terdiagnosis COVID-19 di Rumah Sakit Pelabuhan Makassar, maka dari rumusan masalah ini bisa diturunkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kadar neutrofil limfosit rasio atau NLR pada pasien yang terdiagnosis COVID-19 di Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Sekarang kita masuk di manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini adalah untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang mendapatkan manfaat tersebut. Tentu diharapkan hasil penelitian kita bisa bermanfaat. Bermanfaat bagi peneliti sendiri, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi institusi tempat kita bekerja, atau tempat kita mengikuti pendidikan, bermanfaat bagi masyarakat, bagi responden, dan seterusnya, dan juga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Manfaat-manfaat itu tentu kita dari awal sudah bisa diidentifikasi. Tetapi juga kadang ada manfaat yang nanti bisa diketahui pada saat penelitian dilaksanakan maupun pada saat akhir dari pelaksanaan penelitian. Manfaat penelitian ini umumnya biasanya di akademik ini terdiri dari ada yang dikenal dengan istilah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Sekarang kita lihat apa itu manfaat teoritis. Jadi manfaat teoritis atau manfaat dalam bidang akademik atau manfaat ilmiah ini adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari aspek teori atau konsepnya. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Jadi penelitian-penelitian yang kita lakukan diharapkan dapat mengisi gap. Yang dimaksud dengan mengisi gap, sesuatu yang belum diketahui atau belum ada informasi terkait dengan itu, celah-celah atau gap-gap itulah yang kita isi dengan penelitian. Sehingga memang hasil penelitian kita nanti itu diharapkan dapat mengisi celah atau gap ilmu pengetahuan yang masih kosong tadi. Atau mungkin saja kalau misalnya kita baru meneliti, mungkin memperkuat teori atau konsep yang sudah ada, atau mungkin nanti hasilnya akan membantah atau mengingkari konsep yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya.
Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Jadi penelitian itu bukan hanya menemukan teori baru, tetapi kadang juga kita merasa menganggap teori ini sepertinya kurang tepat dan untuk membuktikan bahwa teori atau bukan, maka kita laksanakan penelitian. Kemudian namun dapat juga untuk memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui hasil penelitian. Ya, jadi memang hasil penelitian kita itu nanti sangat penting. Makanya peneliti itu harus bisa yakin dengan hasil penelitiannya nanti. Jadi dalam melaksanakan penelitian, peneliti harus sungguh-sungguh dan mendasarkan penelitiannya benar-benar pada metode penelitian yang baik, kemudian melaksanakan penelitian dengan tidak ada uh, penyesuaian data misalnya karena hanya untuk melihat bahwa itu berhubungan atau tidak berhubungan. Jadi kunci utama dari penelitian sebenarnya adalah kejujuran ilmiah, kejujuran dalam melaksanakan penelitian yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah kita buat. Selanjutnya manfaat praktis. Manfaat praktis ini adalah manfaat yang langsung bisa dirasakan atau mungkin dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian kita. Jadi penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Jadi diharapkan dari penelitian kita nanti ini bisa menjadi memberi manfaat, salah satunya adalah memecahkan masalah yang ada. Jadi manfaat praktis ini menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Jadi suatu penelitian umumnya adalah penelitian problem solving. Ini terutama pada keilmuan kita, khususnya dalam ilmu-ilmu terapan. Ini sedangkan kalau penelitian dasar biasanya dia tidak ke problem solving, tetapi bagaimana membangun teori atau keilmuan. Kemudian tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Ya, misalnya untuk mahasiswa yang mengerjakan topik skripsi serupa, sivitas akademika yang melakukan penelitian yang sama, dan lain-lain. Subjek ini bisa disesuaikan dengan penelitian peneliti. Jadi banyak orang yang bisa menggunakan atau memanfaatkan penelitian kita. Misalnya penelitian kita ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang juga tertarik untuk meneliti topik yang kita teliti. Itu adalah salah satu contoh manfaat praktis. Nah, fungsi manfaat penelitian. Yang pertama adalah menginspirasi penelitian lebih lanjut. Jadi penelitian selanjutnya bisa menggunakan topik serupa dengan mencari celah dari penelitian sebelumnya yang dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Kalau kita lihat ini menginspirasi penelitian, maka seringkali pada bagian kesimpulan saran dari penelitian kita, itu kita sarankan sesuatu penelitian yang kita anggap sebuah kelemahan di penelitian kita. Jadi kalau kita melihat bahwa penelitian kita itu ada celahnya, maka kita sebaiknya mengungkap itu di bagian saran atau rekomendasi. Kenapa? Karena peneliti-peneliti yang tertarik untuk meneliti topik yang sedang kita teliti itu biasanya lebih senang mencari atau membaca kesimpulan dan saran dari penelitian untuk bisa melihat apa yang direkomendasikan dari peneliti sebelumnya untuk diteliti lebih lanjut. Itu akan memudahkan dia untuk menemukan masalah penelitian dan melanjutkan penelitian yang kita laksanakan atau telah laksanakan. Kemudian menginspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian sebelumnya. Misalnya variabel penelitian, kasus, model penelitian, dan lain-lain. Biasanya tulisan-tulisan kita yang sudah kita publikasi, kalau di rekomendasi atau saran penelitian kita lengkapi dengan celah atau gap penelitian yang masih perlu dilanjutkan, penelitian kita ini pertama akan
disitasi orang lain. Disitasi itu artinya dijadikan rujukan. Kemudian hasil-hasil penelitian kita juga nanti itu bisa menjadi bagian dari rujukan penelitian mereka, bisa menjadi dasar mereka dalam menetapkan variabel. Jadi terkadang pada saat kita memilih variabel penelitian, kita harus melakukan, nanti kita akan bahas di studi literatur, apa yang orang sudah teliti dan apa yang belum diteliti. Nanti dari itu baru kita bisa kembangkan ke arah mana penelitian yang akan kita laksanakan. Kemudian berikutnya, fungsi dari manfaat penelitian juga ini menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Jadi, manfaat penelitian ini sebaiknya dirumuskan benar-benar dengan melihat apa manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian kita. Seringkali orang membuat manfaat penelitian ini sekedarnya saja, kadang hanya mengcopy paste dari skripsi yang ada atau dari penelitian orang lain, sehingga manfaatnya kadang tidak sesuai dengan hasil penelitian nanti yang akan dilaksanakan. Ini tentu harus diperhatikan dengan baik, apakah manfaat penelitian kita ini benar-benar sesuai dengan atau benar-benar nanti manfaatnya akan dirasakan oleh penerima manfaat yang kita sebutkan tadi. Nah, teknik merumuskan manfaat penelitian. Yang pertama itu adalah manfaat diuraikan secara jelas dan sistematis. Jadi manfaat penelitian disusun ini ada yang menyarankan bahwa sebaiknya manfaat penelitian disusun setelah hasil penelitian tercapai. Tetapi kalau belum penelitian, misalnya baru dalam proposal, maka manfaat penelitian ini adalah manfaat penelitian yang diprediksi. Tapi kita bisa sesuaikan nanti setelah hasil penelitian kita selesai. Sehingga uraian tentang manfaat penelitian didasarkan pada hasil penelitian tersebut, bukan semata-mata pendapat pribadi peneliti. Jadi memang kita bisa pahami bahwa kalau kita lebih awal merumuskan manfaat penelitian, mungkin akan lebih subjektif ya. Tetapi kalau hasil penelitiannya sudah selesai, maka kita akan lebih jelas dan lebih bisa menentukan apakah manfaat penelitian ini sesuai atau tidak dengan yang kita sudah tuliskan. Jadi kita bisa revisi pada akhir penelitian, pada laporan akhir penelitian. Kemudian teknik merumuskan manfaat penelitian yang kedua adalah rasional. Jadi manfaat penelitian merupakan dampak rasional atas pemecahan masalah utama penelitian melalui tindakan yang dipilih. Uraian dalam manfaat penelitian diusahakan untuk sesuai dan berimbang dengan kenyataan hasil penelitian. Jadi manfaat penelitian juga ini harus rasional, ya. Jadi tidak boleh asal-asal dalam menuliskan manfaat penelitian. Manfaat penelitian, merumuskan manfaat penelitian berikutnya adalah bukan hipotesis. Jadi manfaat ini bukan dugaan, ya, bukan dugaan penelitian atau hipotesis penelitian. Jadi manfaat ini memaparkan apapun yang didapat dari hasil penelitian. Jadi hasil penelitian kita itu sebenarnya manfaatnya apa. Hipotesis ini tidak diuraikan dalam manfaat penelitian karena hipotesis itu biasanya ada di proposal penelitian. Meskipun manfaat juga biasanya ada di proposal penelitian, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa manfaat ini adalah manfaat yang diprediksi berdasarkan kemungkinan hasil penelitian yang akan kita capai. Sedangkan pada skripsi harus bersifat dari hasil yang sudah diteliti. Ya nanti kan biasanya manfaat penelitian nanti finalnya ada pada skripsi. Kalau pada proposal bisa dipahami bahwa manfaat penelitian yang ada itu adalah manfaat yang diprediksi. Berikutnya, terkait dengan manfaat penelitian adalah sisi pragmatis dari hasil penelitian. Jadi, uraian manfaat penelitian ditujukan agar dapat diaplikasikan secara nyata atau dikembangkan ke penelitian selanjutnya, sehingga penting agar maksud penelitian dapat tersampaikan secara efektif melalui manfaat penelitian. Jadi di manfaat penelitian ini harus dirumuskan dengan baik sehingga memang nanti pihak-pihak yang
penerima manfaat penelitian ini bisa melihat dan merasakan manfaat dari penelitian kita. Jadi, manfaat penelitian disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Ini sehingga penerima manfaat bisa lebih memahami. Kemudian, manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian. Apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan iptek, pengembangan kelembagaan atau organisasi untuk pemecahan masalah praktis, atau menunjang pembangunan dan sebagainya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Ini adalah contoh manfaat penelitian. Misalnya bagi penulis, ini memberikan pengalaman dalam melaksanakan penelitian dalam bidang ilmu teknologi laboratorium medis. Ini contoh manfaatnya bagi penulis ya, karena uh, penulis sudah pasti bisa melihat bahwa penelitian yang dilakukan itu adalah pengalaman, memberi dia pengalaman dalam melakukan penelitian. Itu berarti manfaat penelitian yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, bagi institusi pendidikan, apa manfaat hasil penelitian ini bagi institusi pendidikan? Tentu nanti kan Anda akan menyerahkan skripsi ke perpustakaan, hasil-hasil penelitian atau laporan penelitian, ini Anda sampaikan ke perpustakaan. Tentu di institusi ini akan menjadi referensi di perpustakaan dan meningkatkan jumlah produk ilmiah yang dihasilkan oleh institusi, terutama apabila hasil penelitian ini dipublikasi. Dan sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi salah satu Tridharma pendidikan, di Tridharma pendidikan itu untuk program studi sarjana terapan harus punya pengalaman melaksanakan penelitian sebagai salah satu bagian dari implementasi proses pembelajaran. Jadi itu salah satu manfaatnya bagi institusi. Jadi sebagai sumber referensi di perpustakaan. Kemudian berikutnya adalah bagi profesi teknologi laboratorium medis misalnya, ini memberikan referensi bacaan bagi ahli TLM dalam melakukan pemeriksaan NLR sebagai diagnostik untuk memantau tingkat keparahan penderita COVID-19. Jadi tentu teman-teman kita yang sudah bekerja sebagai ahli TLM itu hasil penelitian ini bisa menjadi referensi atau bahan bacaan bagi mereka sehingga meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan hasil-hasil pemeriksaan laboratorium terutama untuk penderita COVID-19. Kemudian manfaat bagi ilmu pengetahuan. Ya, ini salah satunya adalah memperkuat temuan hasil pemeriksaan laboratorium penderita COVID-19 khususnya pada pemeriksaan NLR. Bagaimana? Sudah bisa merumuskan tujuan dan manfaat penelitian? Ya, mudah-mudahan dari materi ini bisa tercerahkan bagaimana menuliskan tujuan dan manfaat penelitian. Saya kira demikian, sampai berjumpa kembali di kuliah metodologi penelitian selanjutnya. Sekian dari saya, kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan bisa di kolom komentar yang di bawah atau bisa di chat ke kontak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.